Dulu. Kemhan. Kemhan. Pak Dirjen, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Bapak Majen TNI Dadang Hendra Yuda. Nah, Pak, saya mau quote dulu nih, Pak Dirjen, ada quotation soal bela negara itu ketika kita amanah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ini berarti kayak Bapak ya, tentara udah fokus gitu terus bela negara sampai saat ini. Ya. Iya. Jadi Gimana mungkin, tuh, Pak? Jadi sebelum saya menjelaskan, mungkin kita kembali dulu. Ya, saya mengingatkan kepada kita semuanya sebagai anak bangsa bahwa kenapa tanggal 19 2020 ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Kita harus sadar bahwa semuanya itu kita harus tahu sejarah. Ya. Karena pada saat itu pada tanggal 19 tepatnya 48 itu kan Belanda menyerang lagi, ya, menyerang ke Yogyakarta. Mungkin kita kenal sebagai agresi lah, agresi Belanda kedua. Ya. Nah pada saat itu pimpinan kita Pak Soekarno, ya, Pak Hatta dan lain-lain kan ditangkap, betul kan? Ya. Kegiatan di Bukit Tinggi ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa, ya. Ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini memang ada gitu loh. Kita punya eksistensi. Nah, ini harus kita ini kan. Nah, bagaimana implementasi dari bela negara itu sendiri, ya. Semuanya memang harus sesuai dengan quote saya. Segala sesuatu harus kita mulai dengan cinta, Mbak, ya. Cinta terhadap tanah air. Kalau kita udah nggak cinta, saya sama Mbak Dini kalau nggak cinta kan nggak bisa. Harus cinta dulu dong, gitu. Oh gitu, bukan Kalau saya kenal udah dulu cinta ya Pak dulu, ya? iya, cinta dulu, harus mencintai. Oke. Kalau sudah mencintai itu pasti akan lebih bagus jatuhnya, ya kan? Nah, kenapa saya sampaikan sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, bagaimana implementasinya cinta terhadap tanah air ini? Kita lihat anak-anak. Mulai dari PAUD, ya kan, anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa, ya, bagaimana implementasi kecintaannya terhadap tanah air. Ya. Dia harus menjadi murid atau siswa, ya, dengan baik. Dia harus ngikutin aturan sekolah, dia harus belajar bagaimana menjadi anak-anak yang pandai. Ya. Ya. Tapi Pak Dirjen ngeliat nggak sih, kayaknya tuh aku ngeliatnya nih Pak, generasiku atau generasi muda itu tuh nggak paham atau even nggak tahu gitu loh soal Hari Bela Negara itu. Bapak ngeliatnya seperti itu nggak Pak? Ya, mungkin perlu sosialisasi yang lebih mendalam ya, sehingga nanti saudara-saudara kita, warga negara kita tahu apa sih itu bela negara. Karena ini ada di dalam undang-undang, Ya. ya, pasal 27, ya, bahwa mengamanatkan semua warga, ya, warga negara berhak dan ikut dalam rangka membela negara. Caranya gimana? Ya itu tadi Mbak, implementasinya. Jadi murid yang baik. Saya sebagai tentara, saya harus jadi tentara yang baik. Ya. Orang tuh langsung menginterpretasikannya tuh, oh disuruh wajib militer nih Oh berarti tidak, kita. tidak. Kalau bela negara. Enggak seperti itu ya Pak? Tidak. Memang ada, ya, ini sudah disahkan Undang-Undang Nomor 23 2019. Orang-orang yang akan mengikuti itu sudah ada aturannya, dan memenuhi syarat, ya. Ada komponen cadangan, ada komponen pendukung dan sebagainya. Ya. Itu semuanya ada aturan mainnya. Jadi bukan sekedar semuanya harus jadi tentara, harus memegang senjata, tidak. Ya. Ya, untuk saat ini ya kita berharap harus ada kesamaan persepsi kaitannya dengan bela negara. Kita berharap seperti itu ya, bukan harus bawa senjata. Wah, senjata itu adalah saya sebagai komponen utama, ya kan? Masyarakat cara mendukungnya bagaimana? Ya tadi mencintai, ya mencintai dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, kalau Pak Dirjen bilang nih dengan sekarang era sosmed, nih kita juga ada di YouTube. Menurut Bapak musuh utama kita benar nggak disinformasi itu? Yes, saya sangat setuju. Saya setuju. Justru itu dalam kesempatan yang baik ini ya kita melihat sesuai dengan apa yang kita dapatkan bahwa pengguna sosmed ya dari jumlah masyarakat kita 2080 juta ini hampir 190 juta. Coba semuanya menggunakan gadget. Ya, rata-rata
lebih banyak adalah anak-anak milenial. Mereka begitu, untuk saya termasuk ya generasi gaptek lah, gagap teknologi. Saya pegang handphone, tapi bisanya hanya untuk SMS saja, untuk telepon. Untuk yang lain-lain kita nggak begitu paham. Tapi anak-anak kita, coba. Anak SD begitu diberikan mereka sudah begitu fasih. Ya memang zamannya dia. Nah pesan saya dalam kesempatan ini, kita sebagai warga negara, kalau kita mencintai ya negara kita, setiap ada berita, ya kita tahulah di grup-grup itu ada, waduh, jangan langsung di-share lagi. Berarti kita tidak mencintai negara kita, tapi caranya kita pahami dulu. Kalau memang tidak paham, kita tanyakan kepada orang yang paham. Iya, cek dulu kebenarannya. Cek dulu kebenarannya. Caranya gimana? Banyak sekali. Kalau kita anak, tanyakan kepada orang tua kita dulu ya. Mungkin kita tanyakan kepada teman, benar nggak ini? Kalau itu memang bermanfaat, silahkan kita share ya untuk kebaikan. Tetapi kalau kita tidak memahami ya udah itu nanti jadi hoax. Benar. Akhirnya masyarakat ditelan-telan gitu saja. Artinya sebagai masyarakat Indonesia kita harus bijaksana dalam menggunakan sosial teknologi. Betul. Oke Pak Dirjen. Oke, saya harus ngundang nih karena ada teman-teman kita yang mau join Pak di sini. Ada nanti akan kembali bergabung bersama kami, ada Tuku Zaki, kemudian ada Olivia Zalianti dan juga ada Satya Hangga Yuda Putra. Silakan. Tambah rame teman-teman, tambah rame. Nanti belum lagi secara virtual akan nyambung juga nih. Virtual nanti akan ada dua sahabat saya, Cathy Sharon dan juga Lukman Sardi. Mungkin boleh saya cek dulu Lukman sama Cathy udah tersambung belum nih? Hai Cathy, hai Mas Lukman. Halo, selamat pagi, apa kabar semua? Hai, aku udah bisa melihat kalian tapi aku belum bisa mendengar kalian. Sekarang? Mungkin boleh dibantu teman-teman audio dari, ini kita di coffee shop belum bisa dengar Cathy dan juga Mas Lukman. Soalnya ini udah di mute sih sebenarnya. Udah Bagaimana sekarang? Unmute. Sekarang? Sekalian sambil nunggu, saya panggil aja deh dari Tuku Zaki dan juga Satya Hangga Yuda Putra, sekaligus nanti Olive mungkin akan bergabung. Silakan bergabung teman-teman ke dalam coffee shop kita di sini. Selamat datang ya. Selamat datang kembali. Sambil sekalian kita ngecek nih audionya Mas Lukman dan Cathy. Kalau udah oke, tolong kasih cue. Udah oke? Ya. Sebelumnya kita ngobrol dulu aja sama Zaki sama Hangga. Mungkin boleh dikenalin kalau misalnya Zaki semua orang udah pasti tahu lah dia siapa ya. Ini aktor Mas Tapi saya mau tanya dulu nih, Mbak Ani nih. Ya silakan Mas. Asik kan di Kemhan, ada kopi shop gini nih ya. Asik dong, harus dibuat permanen Kalau Pak. perlu kita datang kayak gini, kita ngopi-ngopi lah. Iya. Ya, Iya, kalau ngomongin ngopi-ngopi, kalau gitu saya mau pesenin kopi dulu juga dong. Oh iya dong, oh iya gimana nih coffee shop tanpa ada kopi kayaknya kurang afdol. Lukman sama Cathy juga di situ udah ngopi juga dong. Iya udah ada, mereka udah jauh lebih siap duluan. Nah ini dia nih. Udah lebih siap duluan. Iya, lebih Boleh siap. Silakan, dicek Pak. sekali lagi suara untuk Ladies first. Cathy dan juga. Ladies first. Terima kasih Pak Dirjen. Ini harus kelihatan ini. Kopi ya. Oke, Ngopi. Suara untuk Ngopi Cathy dan darling Lukman ini. saya belum dengar Ya. di sini. Ya. Kita harus tahu nih. Yes. Ini buat Mas Angga. Ini yang penting ini. Lihat Yang ini, Mbak. yang penting bela Lihat, negaranya lihat. tuh ya, udah sama Cathy sama Lukman juga udah punya juga nih di rumah. Sambil nunggu audio Cathy dan Mas Lukman, saya ngobrol dulu deh nih. Ini kalau misalnya Zaki sebagai juga ini ideator dari ini kita ngopi daring. Ngopi pintar ini, kalau Satya adalah Sekretaris Jenderal Mata Garuda Pusat, Presiden Indonesian MSU Alumni Association, dan Ketua Bidang PPBN apa tuh? Pemuda-pemudi Bela Negara. Oh pas dong ya, Organisasi Pemuda Bela Negara. Oke. Masih muda ini. Masih muda ya. Umurnya berapa sih Satya? Under 30. Oh umur under 30. Gak mau disebutin. Justru kalau under 30 harus disebutin. Ya. Nanti kalau udah over 35 itu udah gak boleh disebutin lagi sebenarnya. Oke, saya mau tanya dulu nih quotes-nya kalau dari Satya, bela negara adalah kecintaan terhadap NKRI, menjiwai nilai-nilai Pancasila, mengintegrasikan Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan kita, dan taat terhadap Undang-Undang 45, dan mengabdi juga berkontribusi sesuai dengan bidang dan profesi kita. Singkat aja, maksudnya apa? Ya, jadi memang
Istilah dari bela negara mungkin perlu didefinisikan dengan baik ya, karena mungkin masyarakat secara umum ya dan bahkan kaum intelektual muda itu masih belum terlalu paham mengenai konsep dari bela negara. Banyak yang berpikir bahwa bela negara adalah wajib militer. Tetapi sebenarnya konsep dari bela negara itu sudah masuk di dalam Undang-Undang Dasar kita 1945 yang menjadi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditambah ada juga Undang-Undang tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang tahun 2002 tentang ketahanan negara, dan Undang-Undang tahun 2019 yang disahkan oleh Presiden dan juga DPR RI pada akhir tahun 2019 yang menyatakan bahwa seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia taat ya, dan mereka juga harus ikut serta di dalam bela negara. Jadi bela negara adalah kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kita harus selalu menjiwai dan juga mengintegrasikan nilai-nilai dari Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Taat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi dasar, dan juga mengabdi dan berkontribusi sesuai dengan bidang dan profesi kita. Jadi semua orang itu bisa ikut serta di dalam bela negara. Hal-hal yang sangat sederhana seperti menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, menggunakan face shield, masker untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus corona itu merupakan bela negara. Jadi hal-hal yang sangat sederhana itu juga merupakan bela negara, dan memang itu menjadi kewajiban oleh seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia. Oke, itu bagus sekali. Tapi kan kamu masih muda nih, masih umur 20-an. Nah kalau kamu ngomong kayak gitu ke teman-teman kamu yang 20-an, kenapa nggak langsung ngantuk gue gitu? Nggak pada kayak gitu semua. Maksudnya yang kayak just be real gitu. Yang apa sih yang kayaknya orang tuh bisa gampang untuk ngerti gitu. Kayak aku mungkin jangan nyebar hoax ya. Udah itu bentuk bela negara gitu. Itu jangan share informasi yang nggak benar ya gitu. Itu kan langsung gitu to the point. Kalau kamu apa nih yang kayaknya tuh kamu dalam lingkungan kamu sendiri yang kayaknya lo bisa langsung lakuin gitu ke teman? Iya. Jadi yang sehari-hari seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa apabila kita ingin mencegah mengendalikan penyebaran virus corona dengan cara-cara sederhana seperti menggunakan masker, hand sanitizer, menjaga jarak, terus tidak menyebarkan informasi-informasi yang merupakan hoax, dan juga berbagi ilmu, dan apabila kita diundang untuk menjadi narasumber ataupun kita bekerja ya sesuai dengan bidang profesi kita, baik itu mau di perusahaan atau sebagai pengusaha atau mungkin kita punya startup sendiri atau bahkan sebagai mahasiswa, itu juga merupakan aksi bela negara. Jadi hal-hal yang sangat sederhana sehari-hari itu apa yang kita lakukan apabila itu memang kita menebarkan banyak sekali manfaat sesuai dengan bidang dan profesi kita, itu terhitung sebagai bela negara. Baik. Ini kita masih nunggu untuk disambungin suaranya nih Mas Lukman sama Kathy karena mereka udah bergabung tapi suaranya belum masuk ke studio kita ini. Kita ngopi dulu karena kopinya nih gimana Pak? Kenapa? Oh iya benar. Produk lokal. Batu Nur Ende. Pak lihat dong nih Pak, ini tanah air tulisannya. Oh iya, keren banget. Tanah air. Produk lokal. Iya. Iya. Kecil, ya toh? Ya, setuju Bang. Ya. Oke, jadi sebentuk-bentuk seperti itu pun dari apa yang kita pakai pun bisa diterjemahkan sebagai bentuk bela negara. Ini juga produk dalam negeri. Oh ya. Membeli produk-produk dari UMKM gitu kan, itu juga salah satu bentuk bela negara. Kenapa untuk strategi pada ngerti itu harus pakai hashtag bela negara itu gampang? Karena memang semudah itu. Iya memang, makanya kita dari tim kreatif gitu kan ya, kita bikin hashtag bela negara itu gampang. Kita nggak mau bikin yang ribet-ribet atau kepanjangan atau misalnya hashtagnya bela negara itu wajib. I know bela negara itu memang wajib, tapi kita pengen menyasar dulu juga ke masyarakat yang mudah juga untuk menerima, kayak masyarakat istilahnya yang bawah lah gitu ya, yang level paling dasar dulu juga, supaya mereka ketika baca atau mereka ketika tuh, oh semudah itu gitu. Semudah itu bela negara dengan kita buang sampah pada tempatnya, dengan kita memelihara fasilitas umum, dengan kita menanam pohon gitu kan di lingkungan kita. Itu kan hal simpel, hal simpel dan sederhana banget. Semudah itu loh bela negara. Mau gitu. protes tapi jangan merusak, ya nggak Pak? gitu. Benar nggak? Jangan bikin macet, bikin susah orang gitu. Iya.
menyatakan pendapat itu diberikan ya keluasan oleh undang-undang. Cuma kita harus ngikutin aturan yang ada. Ini implementasi semua, Mbak. Artinya sadar bela negara, ya, sadar berbangsa dan bernegara. Apa sih artinya? Ya, bahwa negara itu pasti ada wilayah, ada rakyat, kemudian ada pemerintah yang dipilih secara demokratis. Ya, tentunya pemerintah ini dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, dia punya undang-undang, punya aturan dan sebagainya. Contoh konkret bagaimana kita sebagai warga negara yang baik untuk bela negara. COVID ini ya, pemerintah sudah berusaha ya berbuat semaksimal mungkin. Nah, kita sebagai warga negara bagaimana tidak tersebar COVID ini ya? Ya kita menggunakan tadi yang disampaikan tadi 3M tadi, Mbak. Menggunakan masker ya kan, cuci tangan, mengikuti himbauan-himbauan pemerintah dan sebagainya. Jadi bukan membatasi, pemerintah itu menginginkan semuanya menjadi baik. Iya, Kira-kira bukan justru malah juga nggak pakai masker, nggak jaga jarak gitu ya. Kita nggak pakai masker tapi pakai ini. Nggak pakai face shield ya, betul. Oke, ini Kathy sama Mas Lukman sepertinya sudah tersambung. Hai, Kathy dan Mas Lukman. Akhirnya bisa didengar suaranya. Ya Halo Mbak Kathy, ampun. Mbak Kathy. Hai Kathy, hai Mas Lukman. Mas Lukman. Semuanya Kathy, mungkin terlebih dahulu Kathy, aku suka banget ini quote kamu yang dibilang agar menjadi warga negara tuh jangan pasif, tapi harus berperan aktif untuk memajukan nggak hanya diri kita sendiri, tapi juga lingkungan sekitar, komunitas dan masyarakat demi Indonesia yang lebih baik. Nah Kathy ini getol banget untuk awal-awal pandemi nih Pak, dia itu bikin fundraising untuk beli APD dan ini hasilnya tinggi banget deh karena memang yang inisiasinya tuh juga orang-orang yang impactor gitu, bukan influencer lagi, jadi punya dampaknya besar sekali. Kudos for you Kathy, bangga banget aku jadi temennya dan mudah-mudahan berlanjut terus gitu ya dan kembali ke kamu juga semua berkahnya. Nah Kat, itu sebenarnya apakah bentuk salah satu bela negara menurut kamu apa yang kamu lakukan kemarin itu? Pastinya. Maksud aku tuh juga dari dulu dibesarkan sama orang tua aku untuk selalu menjadi bagian dari solusi dan bukan masalah gitu. Jadi sebenarnya itu juga termasuk bela negara ya kan, pada saat kita tidak memikirkan diri sendiri, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita gitu. Bisa dari hal kecil sampai hal yang besar. Dimulai dari komunitas kita, kemudian mungkin ke tempat-tempat yang lebih besar lagi bisa. Nah, menurut saya sih, misalnya contoh yang pada saat kita mengumpulkan dana untuk APD pada saat awal COVID, itu sebenarnya gerakan yang dilakukan oleh saya dan juga beberapa teman saya, karena kita di rumah, karantina, nggak tahu harus berbuat apa, tetapi ingin membantu, ingin melakukan sesuatu, ingin membuat sebuah gerakan gitu. Akhirnya kita memulainya hanya dengan grup WA, kemudian Zoom, lalu semuanya dari rumah masing-masing, tetapi kami mampu menggerakkan banyak orang untuk mau berdonasi, dan kita mampu untuk mengirim logistik dan membeli APD dan mengirim logistik itu kepada rumah sakit yang memerlukan. Selain itu juga aku sebagai pebisnis juga, salah satu menurut aku yang penting banget juga kita sebagai warga negara Indonesia untuk membela negara kita adalah dengan membeli produk lokal atau nge-support local product kita gitu ya kan. Kenapa? Karena produk kita nggak kalah sebenarnya dengan produk-produk yang ada di luar, tapi kita harus nge-support. Sama aja kayak kadang ada desainer atau misalnya seniman dari Indonesia gitu, tapi belum terkenal di Indonesia. Tapi tiba-tiba nanti kalau ada jualan di luar negeri gitu, baru yang, wah kok keren banget, baru deh kita mulai beli. Padahal sebenarnya kalau kita memberikan mereka kesempatan kepada seniman, produk lokal kita, pokoknya anything made in Indonesia itu kita harus bangga, kita harus punya rasa kebanggaan itu terlebih dahulu, dan rasa ingin memilikinya juga.